Dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar dalam rantai pasok energi global, seiring menguatnya agenda transisi energi menuju sumber energi terbarukan. Namun, di balik narasi tersebut, kebutuhan terhadap bahan bakar fosil, khususnya diesel, masih menjadi penopang utama pergerakan ekonomi dan logistik dunia. Diesel tetap menjadi urat nadi alat berat, kereta, truk kargo, hingga perkapalan, termasuk di Indonesia yang tengah masif membangun infrastruktur dan megaproyek besar, seperti IKN. Ketergantungan yang tinggi ini tercermin dalam OPEC Monthly Oil Market atau MOMR tahun 2025 yang memproyeksikan permintaan minyak global masih tumbuh 1,3 juta barel per hari pada 2025, dengan diesel sebagai kontributor terbesar kedua dengan pertumbuhan permintaan sebesar 300.000 barel per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi energi berjalan tidak secepat kebutuhan energi di sektor transportasi dan logistik, dan fakta ini memiliki konsekuensi langsung bagi keamanan energi nasional. Dominasi diesel dalam rantai pasok global masih sangat kuat karena 3 alasan utama. Pertama, diesel memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi, membuatnya unggul untuk operasi jarak jauh dan beban berat. Menurut jurnal Lohawala dan Spiller tahun 2024, menunjukkan bahwa upaya elektrifikasi pada sektor alat berat dan truk logistik masih terhambat oleh kapasitas baterai yang besar, mahal, dan memerlukan infrastruktur pengisian, serta jaringan listrik yang belum siap, terutama pada wilayah operasi yang terpencil. Kedua, terdapat lock-in infrastructure. Karena pasokan solar global telah terbangun selama puluhan tahun, peralihan ke listrik atau hidrogen membutuhkan investasi infrastruktur yang sangat tinggi. Sementara manfaat ekonominya belum mampu menandingi efisiensi diesel. Ketiga, pengguna diesel merupakan tulang punggung ekonomi karena mobilitas barang dan produktivitas nasional sangat bergantung pada sektor ini. Pergantian teknologi tidak bisa dilakukan cepat tanpa adanya risiko gangguan pada rantai pasok. Ketergantungan Indonesia terhadap diesel berdampak langsung pada keamanan energi nasional karena membuat biaya logistik dan pembangunan termasuk proyek strategis seperti IKN sangat rentan termasuk terhadap fluktuasi harga minyak dan instabilitas geopolitik global. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama Pertamina dan sektor logistik mendorong kebijakan B40 biodiesel sebagai base policy. Berdasarkan data resmi dari artikel Dirjen EBTKE tahun 2025, implementasi B40 di Indonesia telah mampu menyalurkan 15,6 juta kiloliter biodiesel, menghasilkan penghematan devisa 9,33 miliar US dollar dan menurunkan emisi lebih dari 41 juta ton CO2 per tahun. Langkah ini memperkuat ketahanan energi sekaligus mempersiapkan transisi menuju bauran energi yang lebih bersih. Mengetahui bahwa diesel akan tetap menjadi tulang punggung logistik dan pembangunan nasional, terutama dengan adanya proyek besar seperti IKN, maka strategi keamanan energi nasional harus bersifat seimbang dan pragmatis. Lalu, apakah strategi yang harus diambil? Untuk langkah yang bisa diambil dalam jangka waktu dekat, kita bisa terus mengakselerasi implementasi program B40 dan menuju B50 sebagai solusi jembatan. Kita juga perlu memberikan insentif untuk penggunaan mesin diesel yang lebih modern dan efisien. Untuk jangka panjang, ketergantungan diesel di sektor logistik dan pembangunan akan tetap tinggi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, strategi energi nasional harus seimbang. Kita mendorong transisi menuju EBT di sektor yang lebih mudah dialihkan seperti transportasi ringan dan rumah tangga, sekaligus memperkuat produksi diesel domestik dan penggunaan biofuel yang menjamin ketersediaan energi yang stabil. Bagi sektor vital, membuat perekonomian kita terus berjalan. Pada kesimpulannya, keamanan energi kita terletak pada keseimbangan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.